Eits, sebelum mulai, kalian sudah cek belum website terbaru dari Opsiana? Di sana kalian bisa langsung dengerin episode-episode Opsiana tanpa perlu download aplikasi apapun loh. Kamu juga bisa subscribe channel Opsiana, jadi gue bisa kasih update terbaru kepada kalian setiap minggunya secara langsung. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di www.opsiana.id lewat browser kamu atau klik link di bio Instagram Opsiana ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin di Opsiana Podcast. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih tetap sehat ya. Ya, seperti kita tahu, kita pun masih berada di masa-masa pandemi yang masih belum jelas kapan berakhirnya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan kita dan juga jangan keluar-keluar kalau memang tidak ada kepentingan yang cukup penting ya. Kalau hanya untuk hiburan, tolong tahan diri kalian. Well, di episode kali ini gue pengen bahas tentang beberapa hal sulit yang nanti kita akan temui ketika kita terjun ke dunia kerja atau dunia profesional. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini baru lulus atau belum pernah terjun ke dunia kerja, gue berharap episode kali ini bisa menjadi referensi buat kalian. Karena ini pun gue ambil berdasarkan pengalaman, artikel juga ada beberapa cerita dari teman-teman gue. Sehingga bisalah memberikan gambaran kepada kalian apa aja sih hal-hal yang perlu kalian antisipasi sedari sekarang. Agar ketika kalian berhadapan dengan hal-hal sulit ini, kalian itu setidaknya udah punya persiapan. Karena balik lagi ya, ketika kalian itu masuk ke dunia kerja, itu udah bener-bener dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda dari dunia kuliah kalian dulu, atau mungkin dunia ketika kalian sekolah dulu, itu udah bener-bener berbeda. Bedanya di mana, Win? Bedanya itu adalah di tanggung jawab yang akan kita emban nanti ketika kita sudah berada di dunia profesional. Selain itu ya, track record dari dunia profesional ini pun menjadi cukup penting karena jika kita memiliki titik hitam yang buruk saja itu bisa mempengaruhi resume yang kita miliki. Berbeda ketika mungkin lu ketika SMA macem-macem, lu masuk ke dunia kuliah ya udah, orang pun udah nggak peduli apa yang lu lakukan di dunia SMA lu itu. Tapi ketika lu ada di dunia kerja, lu melakukan sebuah kesalahan, hal itu pun bisa berpengaruh kepada resume lu. Apalagi jika memang kesalahan yang lu buat itu cukup fatal. Tapi tenang aja, gue nggak nakut-nakutin kok, karena hal-hal seperti itu biasanya cukup jarang terjadi. Tapi tetap kita harus terus waspada dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang akan terjadi di dunia kerja nanti. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik pembahasannya aja. Jadi apa aja sih hal sulit yang nanti akan kita temui di dunia kerja nanti? Gue udah ngerangkum semuanya menjadi 5 poin utama. Karena memang 5 poin utama ini yang sering banget terjadi dan dialami oleh para tenaga kerja di dunia kerja dan dunia profesional nanti. Entah lo itu bekerja di perusahaan atau mungkin lo punya bisnis sendiri. Jadi langsung aja masuk ke poin pertama. Jadi hal paling sulit yang akan kita temui di dunia kerja atau profesional nanti, yang utama adalah sulit dalam membuat keputusan alias decision making. Oke, jadi seperti gue bilang di awal ya, bedanya dunia kerja dengan dunia kuliah atau dunia sekolah itu adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar yang akan kita emban nantinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanggung jawab yang akan kita pegang itu adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Apabila lu bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan, artinya lu memiliki tanggung jawab kepada perusahaan lu itu. Kalau lu punya sebuah usaha, artinya lu punya tanggung jawab kepada karyawan-karyawan lu. Dan kalau lu punya partner, lu berarti juga bertanggung jawab terhadap partner lu. Entah itu investor lu, entah distributor, supplier, intinya lu punya tanggung jawab kepada mereka. Sehingga ketika kita membuat sebuah keputusan, tentunya keputusan yang kita ambil itu ya akan berpengaruh kepada orang lain tentunya.
Yang membuat sulit ya selain dari tanggung jawab itu adalah yang pertama, resiko yang akan muncul ketika kita membuat keputusan tersebut dan melaksanakannya. Karena kita tahu bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu punya sisi plus dan sisi minusnya. Oleh karena itu jangan heran kenapa di perusahaan-perusahaan yang besar atau korporat itu mereka punya divisi atau punya pembelajaran untuk risk management atau manajemen resiko, karena hal itu berhubungan erat dengan keputusan yang akan kita ambil ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Kalau lu seorang pengusaha, tentunya resikonya itu sangat berhubungan erat dengan bisnis lu. Bisa aja ketika lu salah mengambil keputusan, usaha yang lu buat itu yang sudah lu bangun dari kecil hingga besar bisa saja bangkrut dalam waktu semalam. Makanya ketika kita membuat keputusan dengan berpatokan kepada resikonya itu membuat kita sangat kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat. Lalu ada faktor kedua kenapa membuat keputusan itu sulit, karena ketika kita membuat sebuah keputusan kita perlu ada riset dan analisa yang tepat. Menurut gue sendiri sih sebenarnya ini bukan menyulitkan kita dalam membuat keputusan, cuma membuat kita lebih lama saja membuat keputusan karena memakan waktu. Balik lagi, untuk membuat sebuah keputusan yang tepat itu kita kan perlu mencari tahu, riset dan analisa. Sisi plusnya di sini adalah kita bisa mengetahui apa aja kelebihan dari keputusan yang nanti akan kita ambil. Dan dengan berbekal kelebihan itu kita bisa mempertimbangkan antara sisi plus dan sisi minus dari keputusan yang akan kita ambil nanti. Mengambil keputusan tanpa riset dan analisa itu menurut gue cukup fatal ya, karena biasanya orang-orang itu ngambil keputusan dengan melihat risiko aja, sehingga hal itu justru meminimalisir benefit yang bisa kita dapat. Seperti itu. Lalu yang membuat sulit dalam membuat keputusan itu juga faktor ketiganya adalah kita butuh konfirmasi dari orang lain. Which is kalau lu punya bisnis, lu butuh konfirmasi juga dari karyawan lu, tanya pendapat mereka. Kalau lu seorang head departemen, lu harus tanya ke bawahan-bawahan lu. Dan kalau lu seorang karyawan, lu butuh konfirmasi juga dari atasan lu. Artinya di sini ketika membuat keputusan itu kita perlu berkoordinasi dengan orang lain. Hal ini cukup sulit? Ya, menurut gue cukup sulit karena setiap orang pun punya pemikiran masing-masing. Mereka punya kegiatan masing-masing, mereka punya pekerjaan masing-masing, sehingga mereka cenderung akan mengerjakan pekerjaan mereka terlebih dahulu baru membantu lo membuat keputusan. Biasanya seperti itu. Tapi yang lebih susahnya lagi adalah ketika lu ketemu dengan orang-orang yang ketika lu tanyakan konfirmasinya mereka cuma terserah aja tanpa memberikan pendapat. Nah, menurut gua orang yang cuma bilang terserah tanpa memberikan pendapatnya itu cukup mengganggu karena mereka tidak memberikan support kepada kita untuk membuat keputusan, sehingga kita tetap berada di posisi yang bimbang alias lu nggak bisa maju lah, susah majunya. Tapi kalau seandainya orang memberikan pendapat kepada kita, biasanya kita akan memikirkan kembali keputusan kita, apakah kita akan maju ataukah kita akan mundur dan membuat keputusan yang lain. Tapi balik lagi ya, dengan berkoordinasi dan meminta pendapat orang ini dalam membuat keputusan itu juga butuh waktu karena mereka perlu menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dahulu, sehingga itu juga membuat kita kesulitan dalam membuat keputusan. Seperti itu. Terus masuk ke poin kedua. Hal sulit yang akan lu temui ketika lu masuk ke dunia kerja nanti adalah sulit dalam mengatur waktu. Perlu gue kasih tahu kepada kalian ya, anak-anak muda yang mungkin baru memulai kerja, bahwa waktu yang kalian miliki itu adalah yang paling berharga. Oke? Jadi usahakanlah kalian untuk belajar yang namanya time management. Karena ya kebanyakan orang-orang yang saat ini bekerja di dunia kerja itu, kenapa mereka itu sulit mengatur waktu? Karena semasa mereka sekolah atau kuliah itu mereka tidak belajar yang namanya time management. Dan mungkin ketika mereka kuliah itu banyak aktivitas kampus di mana mereka kurang mengatur waktu mereka sehingga terbawa ke dunia kerja, sehingga waktu mereka itu menjadi berantakan. Terus apa aja sih yang membuat kita sulit mengatur waktu ketika kita nanti berada di dunia kerja? Yang pertama adalah kita harus mengatur waktu janji. Nah,
Baik lagi, kalau kita ngatur waktu janji, biasanya kan itu dengan orang lain ya, entah lu meeting, entah lu mau ketemu, mau ngapain, itu perlu buat janji. Karena jadwal kita dengan jadwal orang lain itu berbeda, kita perlu menyocokkan waktu yang tepat. Hal ini bisa sangat mengganggu waktu yang kita miliki. Terkadang untuk membuat janji agar bisa bertemu dengan seseorang, kita perlu merubah jadwal yang kita miliki. Dan perubahan jadwal itu untuk orang yang jarang yang melakukan time management biasanya sering banget berubah-ubah. Hal negatif yang terjadi apa akhirnya? Akhirnya pekerjaan yang harusnya kita kerjakan di waktu ini kita pindahkan ke waktu lain karena kita butuh waktu untuk meeting kan, sehingga pekerjaan itu cenderung menumpuk sehingga pekerjaan kita itu akhirnya jadi banyak dan kita akhirnya perlu waktu lembur untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan biasanya kalian pun tahu lah, orang-orang itu lembur kan biasa di atas jam kerja, antara mungkin kalau lu pulangin jam 5 berarti dari jam 5 ke atas sampai malam, atau mungkin bahkan ada yang lemburnya itu di hari weekend. Bayangin men, cuma gara-gara nggak bisa ngatur waktu akhirnya kalian harus lembur di weekend. Tapi hal itu menurut gua masih di tahap wajar kalau seandainya lu cuma lembur sebulan sekali. Hal ini menjadi masalah ketika lu itu udah masuk lemburnya seminggu bisa berkali-kali. Terus solusinya di sini gimana Win? Nah, ini adalah salah satu solusi yang udah gue terapkan selain dari time management tadi, adalah belajar mengatur prioritas dan juga berani say no. Menurut gue mengatur prioritas itu cukup penting karena kita bisa memanage mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu kapan pertemuan perlu dilakukan, apakah pertemuan itu lebih penting daripada pekerjaan kita. Lalu kita juga harus berani say no. Percuma lu dan naruh prioritas tapi ketika diajak ketemu lu selalu say yes. Balik lagi, pekerjaan lu yang di prioritas pertama malah kelempar ke belakang. Sebaiknya lu belajar berani say no. Biasanya nih ya, untuk para pengusaha itu banyak yang merasa nggak enak karena kalau lu bilang enggak diajak klien ketemuan, kadang-kadang opportunity lepas. Tapi balik lagi, lu harus melihat resource yang lu punya, waktu yang lu punya, pekerjaan yang lu harus lakukan. Kalau hal itu mengganggu semuanya, it's the best to say no, karena takutnya kalau lu bilang iya justru lu nggak bakal dapat kesempatan yang lain atau kesempatan yang lu miliki malah hilang juga. Lebih baik lu selesaikan kesempatan yang lu miliki sekarang, lalu lu ambil kesempatan lain ketika pekerjaan lu itu sudah selesai. Seperti itu. Lalu untuk para karyawan yang biasanya bekerja di kantor itu, kalau seandainya diajak ketemuan untuk meeting, itu menurut gue sih tetap say yes aja. Tapi biasanya yang mengambil waktu itu adalah pertemuan di luar jam kantor. Beranilah untuk say no. Karena apa gunanya ada jam kerja kantor kalau seandainya kalian masih kerja di luar jam kantor. Beda ya, kalau lembur kalian tetap kerja di kantor. Tapi kalau seandainya kalian meeting lalu ketemunya di luar jam kerja, dan waktu jam kantor itu menjadi useless menurut gua. Oleh karena itu ya, manfaatkanlah waktu jam kantor kalian itu benar-benar untuk bekerja, jangan dimanfaatkan untuk hal lain karena hal itu juga bisa mempengaruhi pekerjaan kalian nanti. Next, masuk ke poin ketiga, sulit dalam melakukan komunikasi dan juga teamwork. Nah, di sini komunikasi yang gue maksud itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, komunikasi antara yang tim internal maupun yang eksternal. Kalau tim internal mungkin antara departemen lu, antara karyawan di bisnis lu. Kalau eksternal itu lebih ke arah klien, oke? Atau mungkin vendor. Di sini ya, komunikasi itu menjadi sangat penting tapi menjadi hal yang sulit sehingga akan mempengaruhi teamwork yang akan terjadi di antara tim tersebut. Gue bahas dulu kalau seandainya dari sisi eksternal ya. Kalau dari eksternal itu biasanya disebabkan karena kultur yang berbeda antar tim atau antar perusahaan. Bisa aja cara kerja elu di perusahaan A seperti ini, tapi berbeda dengan cara kerja si B di perusahaan dia. Makanya ketika dikolaborasi akhirnya cara kerjanya itu berbeda dan perlu penyesuaian yang cukup membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi ya, si B itu pun ketika dia harus bekerja dengan kita, dia pun punya pekerjaan yang lain. Makanya dia memprioritaskan pekerjaan dia terlebih dahulu. Sehingga terkadang
komunikasinya jadi terputus di sana. Terus kalau seandainya dari sisi internal, biasanya kita itu sulit bekerja ketika ketemu dengan orang yang memang tidak sekaliber atau punya kebiasaan yang berbeda dengan kita. Mungkin mindsetnya juga berbeda dengan kita, sehingga cenderung membuat kita ada yang jadi tidak berkomunikasi, tapi bahkan dalam kasus ekstrimnya ada yang sampai konflik. Nah, hal ini sangat berpengaruh kepada teamwork tentunya. Tapi balik lagi ya, yang paling penting di sini adalah intensitas komunikasi antara kita dengan satu tim kita. Makanya dalam teamwork itu yang paling penting adalah sering-sering berkomunikasi lah. Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu networking dan self improvement. Kalau menurut gua hal ini adalah yang cukup sulit ya. Sulitnya kenapa, Win? Jadi begini, lu bayangin lu udah bekerja di sebuah perusahaan, oke, atau lu udah menjalankan bisnis lu, udah ketemu klien sana sini, lalu udah meeting, pos itu kerjain pekerjaan lu juga harus ngembangin diri lu, ningkatin skill lu, lalu lu harus juga networking, ketemu dengan orang baru. Oke, tahan dulu di situ, karena sebagian besar ya orang yang bekerja di dunia profesional itu setuju bahwa networking dan self improvement itu sangat berpengaruh pada perjalanan karir mereka dan dapat membuat karir mereka itu menanjak. Tapi memang ya, yang menjadi kesulitan dalam melakukan networking dan self improvement itu ketika di jam kerja adalah kita memang harus mencari celah di sana. Celahnya itu lewat mana, Win? Bisa aja mungkin ketika kalian meeting dengan orang di luar perusahaan kalian, disitulah kalian berkenalan dengan orang baru. Atau mungkin kalian ikut event-event yang diadakan oleh sebuah event organizer, lalu perusahaan kalian mengirimkan kalian, di situ kalian bisa networking. Tapi jika kalian tidak memiliki kesempatan seperti itu, kalian bisa mencari peluang menggunakan sosial media khusus profesional. Ya, kita semua tahu bahwa itu adalah LinkedIn. Karena di LinkedIn juga banyak orang yang terbuka untuk networking seperti itu. Tapi untuk masalah networking menurut gua nggak begitu sulit lah. Tapi yang paling sulit adalah melakukan self improvement. Terkadang dengan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh kantor kita itu sudah membantu kita dalam self improvement. Tapi hanya untuk di satu sisi saja. Kalau seandainya kalian adalah tipe orang yang ingin naik jabatan, tentunya kalian harus tahu bahwa ada beberapa requirement yang dibutuhkan di luar pekerjaan yang kalian lakukan agar kalian bisa mengambil pekerjaan tersebut. Which is kalian butuh pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang dinamakan salah satu self improvement, tapi di sisi di luar pekerjaan kalian. Dan susahnya adalah kalian perlu memilah waktu yang tepat untuk belajar hal di luar pekerjaan kalian. Oke lah, kalau seandainya kalian itu sudah menyelesaikan segala pekerjaan kalian sehingga kalian punya waktu untuk belajar. Menurut gue itu udah top tier lah. Tapi kalau seandainya kalian tipe orang yang sibuk, pekerjaannya sering ditunda-tunda, akhirnya numpuk, sekarang kapan kalian punya waktu untuk self improvement? Akhirnya kalian pakai waktu kalian di weekend untuk self improvement juga, sehingga ya jadinya agak kurang optimal aja menurut gue. Dan kita masuk ke poin terakhir. Poin terakhir yang menjadi hal tersulit yang akan kita temui di dunia profesional nanti adalah sulitnya mengatur keuangan. Jadi ini biasanya muncul ketika kita baru bekerja ya. Ketika kita pertama kali mendapat first paycheck kita, terkadang muncullah ego dalam diri kita sehingga kita membelanjakan uang kita untuk kesenangan kita. Bahayanya di sini adalah jika hal ini dilakukan terus-menerus, hal itu bisa menjadi semacam lifestyle kita. Belum lagi ya kalau seandainya kalian sering nih ikutin akun Instagramnya financial consultant, banyak kasus dimana ketika mereka itu naik gaji ya, mereka itu bukannya menaikkan uang tabungan mereka atau tabungan mereka bukannya bertambah, malah lifestyle mereka yang bertambah. Loh, kok bisa seperti itu? Sebenarnya ini lebih ke arah pengaruh satu lingkungan kerjanya ya. Jadi teman-teman kalian itu yang di kantor memang lifestyle-nya seperti itu. Lalu kedua, memang karena kebutuhan untuk pekerjaan kalian. Maksudnya seperti apa, Win? Gue ambil contoh. Misalnya kalian seorang sales, tapi produk yang kalian jual itu adalah produk harganya ratusan juta.
Yang bisa beli produk ratusan juta itu pastinya perusahaan dan juga yang memegang kuncinya adalah eksekutif. Untuk mendekati eksekutif itu kalian butuh penampilan atau mungkin lifestyle yang menyerupai eksekutif tersebut sehingga kalian bisa mendekati mereka. Dan tentunya hal itu perlu modal. Makanya akan sangat sulit ya untuk mengatur keuangan ketika pengeluaran yang kita keluarkan itu cukup besar. Belum lagi ya, mungkin kalian udah nabung, berhasil nabung, tapi ternyata ada pengeluaran mendadak. Entah ternyata kalian perlu training ya, tapi trainingnya itu ternyata pakai budget kalian dulu, nanti dirembes. Nah, itu kan juga salah satu hal yang membuat kita sulit mengatur keuangan kita. Kalau seandainya kalian tipe orang yang biasanya membuat semacam financial planning ya, kalian coba terapin deh. Kalian bikin sebuah financial planning 3 bulan ke depan, kalian ingin nabung berapa, lalu kalian coba komparasi dengan realita yang kalian hadapi. Apakah benar omongan gua? Apakah banyak pengeluaran mendadak yang tidak masuk ke dalam perencanaan kalian? Pastinya ada. Oke, jadi itulah 5 poin ya. Apa aja hal-hal sulit yang nanti akan kalian temui di dunia kerja dan profesional nanti. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan gua harap buat anak-anak muda yang mungkin ingin masuk ke dunia kerja, ketika kalian mendengar podcast ini, kalian berusaha mempersiapkan diri untuk benar-benar terjun di dunia kerja ini sehingga ya ibaratnya nggak kepleset lah seperti itu. Oke, gua rasa itu aja. Jangan lupa ya follow Instagram Opsiana Podcast di @opsiana_media karena situ akan ada info-info menarik dan juga update terbaru dari Opsiana. Serta jangan lupa subscribe channel Opsiana Podcast di www.opsiana.id karena gue bakalan update info-info terbaru juga kalau ada episode terbaru dari Opsiana langsung ke email pribadi kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung buka dan subscribe aja channel Opsiana. Oke, gue rasa itu aja. So, thank you buat semuanya. See you next time di episode selanjutnya.